Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, dan hari ini kita masih diberi perkenan untuk bergabung di channel YouTube Uwinsu TV. Sahabat Uwinsu TV, sesaat lagi, sebentar lagi kita akan memasuki akhir tahun 2021. Saatnya kita merefleksikan diri, mengevaluasi tentang kerja-kerja yang telah kita lakukan pada 1 tahun ke belakang, dan bagaimana kita merencanakan untuk yang terbaik pada tahun-tahun mendatang. Kembali kita berjumpa dengan tema refleksi akhir tahun UIN Sumatera Utara, dan kita akan berbincang dengan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Bapak Dr. Mara Imbang Daulay, MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Dekan? Alhamdulillah baik dan sehat. Sehat selalu. Dan saya juga berharap nih sahabat-sahabat Uwinsu TV tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam kondisi yang COVID ini belum berlalu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Pak Dekan, kita bincang-bincang nih Pak Dekan tentang refleksi akhir tahun UIN Sumatera Utara. Terutama kita ingin membahas bagaimana pencapaian, hambatan, dan apa dinamika yang terjadi selama 1 tahun ini di Fakultas Ilmu Sosial. Saya ingin bertanya, diawali dengan visi. UIN Sumatera Utara mempunyai visi yang besar. Dan bagaimana nih Pak Dekan menerjemahkan dan menerapkan visi UIN Sumatera Utara ke dalam visi Fakultas Ilmu Sosial, dan jika dikaitkan dengan penerapan Wahdatul Ulum, bagaimana yang dilakukan di FISPA? Baik, terima kasih. Saya awali dulu dari sejak awal berdirinya Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara. Fakultas ini adalah salah satu fakultas yang baru berdiri setelah perubahan nomenklatur IAIN menjadi UIN pada tahun 2015 yang lalu. Jadi dengan adanya pergantian rektor di tahun 2020 yang lalu, terjadi juga perubahan visi misi UIN Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Pak Rektor Bapak Profesor Dr. Sahrin Arham. Sebagai fakultas yang baru, kita mencoba untuk melakukan akselerasi dengan apa yang dilakukan oleh pimpinan UIN Sumatera Utara dalam rangka mewujudkan UIN Sumatera Utara yang didasarkan pada visinya integrasi ilmu berbasis paradigma Wahdatul Ulum, pengabdian masyarakat, dan moderasi beragama. Pada kesempatan ini kami perlu tegaskan bahwa walaupun Fakultas Ilmu Sosial itu fakultas yang masih relatif baru, kurang lebih 6 tahun ya. Pada tahun ini juga kita melakukan revisi. Pertama, revisi terhadap Renstra dan Renov di Fakultas Ilmu Sosial, menyesuaikan dengan visi misi rektor. Ya, jadi adapun beberapa upaya yang kita lakukan itu antara lain adalah pertama, terjadi perubahan kurikulum. Pimpinan perguruan tinggi telah menetapkan sejumlah mata kuliah yang disesuaikan dengan paradigma Wahdatul Ulum, dan itu sudah kita masukkan ke dalam kurikulum akademik Fakultas Ilmu Sosial. Kemudian nilai-nilai paradigma Wahdatul Ulum juga kita masukkan pada rencana pembelajaran semester di setiap mata kuliah yang ada di prodi di Fakultas Ilmu Sosial. Seluruh prodi Pak. Seluruh prodi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah penelitian dosen dan program pendidikan masyarakat juga harus memiliki muatan paradigma Wahdatul Ulum. Dan yang terakhir, pada setiap tugas akhir mahasiswa kita, selama ini kan seolah-olah
prodi-prodi Fakultas Ilmu Sosial itu kan selain disebut sebagai prodi umum ya, ada ilmu komunikasi, ada ilmu perpustakaan. Jadi setiap tugas akhir mahasiswa itu juga harus memasukkan nilai-nilai paradigma Nahdlatul dalam karya tugas akhirnya. Dan merupakan syarat nih Pak. Syarat karena yang namanya tugas akhir itu kan dalam pendekatan keilmuan Barat ya sudah jelas gitu ya. Tetapi mulai tahun ini tidak tawar-menawar lagi. Apapun hasil penelitian itu harus ada landasan filosofi dan landasan teologisnya, sehingga hasil keilmuan itu betul-betul mengakomodasi paradigma Nahdlatul. Iya. Dan di FIS sendiri kita tahu bahwa ada prodi-prodi umum dan ada prodi-prodi agama. Tentu ini menerapkan integrasi keilmuan tadi ya Pak Dekan ya. Ya Pak Dekan, saya lanjutkan pertanyaannya bahwa UIN Sumatera Utara tahun 2021 ini sangat fokus ya pada pembenahan dan pengembangan bidang akademik nih. Untuk FIS sendiri apa yang telah dilakukan Pak Dekan? Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan budaya akademik di Fakultas Ilmu Sosial. Yang pertama adalah melalui penulisan karya ilmiah, melalui jurnal, melakukan sitasi dengan jurnal-jurnal terbaru dan terakreditasi. Jadi ya mahasiswa maupun dosen kalau menulis karya ilmiah harus melakukan sitasi terhadap jurnal terbaru. Tidak hanya jurnal terbaru, tetapi harus terakreditasi. Dan yang kedua melakukan kerjasama pertukaran penulisan dan penerbitan jurnal terakreditasi nasional. Dan ini sudah kita lakukan dengan berbagai pengelola jurnal terakreditasi, paling minimal SINTA ya, sudah terakreditasi SINTA. Kemudian melaksanakan kegiatan ilmiah secara terjadwal, baik itu melalui webinar, seminar di setiap prodi dengan menghadirkan para narasumber yang kapabel. Yang keempat adalah memberikan penghargaan kepada dosen dan mahasiswa yang jurnalnya berhasil terbit di jurnal terakreditasi nasional maupun bereputasi internasional. Kita kasih penghargaan. Kita berikan penghargaan bagi dosen-dosen yang berhasil meraih jurnalnya terakreditasi SINTA dan bereputasi internasional. Iya. Terima kasih Pak Dekan. Pak Dekan, kita tahu bahwa di Fakultas Ilmu Sosial ini ada dua bidang program studi, yaitu Islamic Studies dan Islamic Science. Nah, untuk penerapan integrasi keilmuan dari kedua bidang ini, bagaimana pola yang diterapkan di FIS ini Pak Dekan? Ya, baik. Sesuai dengan visi misi rektor, kita tahu bahwa UIN Sumatera Utara itu kan mengusung paradigma Nahdlatul itu dengan penyebutan istilah Islamic Science dan Islamic Studies. Jadi selama ini kan ada dikotomi ilmu yang disebut sebagai ada ilmu umum, ilmu agama. Jadi sejak UINSU mendeklarasikan visinya dengan Nahdlatul, nah dikotomi ini akan kita hapus, kita eliminasi dari istilah akademik kita. Jadi Islamic Science itu adalah prodi-prodi dengan keilmuan berbasis rationalistic science, sedangkan Islamic Studies itu adalah prodi-prodi yang berbasis pada dasar-dasar studi-studi keagamaan dalam Islam. Nah, di sini ada dua prodi yang berbasis Islamic Science, yaitu ilmu komunikasi dan ilmu perpustakaan, dan ada dua prodi yang berbasis Islamic Studies. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan paradigma Nahdlatul pada kedua jenis bidang ilmu ini? Tentu kita harus melakukan inovasi. Pertama, bagi prodi-prodi yang berbasis Islamic Science itu kita
melakukan penguatan dengan pendekatan ataupun teori-teori yang berbasis pada teologi. Sedangkan bagi prodi-prodi yang berbasis Islamic Studies, kita perkuat dengan pendekatan objektif ilmiah sebagaimana selama ini yang diterapkan oleh Barat. Tetapi tentu kita menerapkannya untuk memperkuat akar keilmuannya supaya tidak tercerabut daripada akar teologisnya. Saya kira demikian. Iya, jadi tidak ada lagi dikotomi antara Islamic Studies dengan Islamic Science-nya ya Pak Dekan ya. Pak Dekan, hal yang sangat digaungkan oleh rektor kita, Prof. Sahrin, adalah tentang Smart Campus dan Islamic Hospitality. Saya ingin berbicara dari segi pelayanan, Pak Dekan. Bagaimana Divis untuk menerapkan pelayanan berbasis Islamic Hospitality ini, Pak? Iya, jadi sebagai salah satu perguruan tinggi Islam negeri terkemuka di Sumatera Utara, pelayanan yang kita lakukan ini sudah mengarah kepada Smart Campus dan Islamic Hospitality. Yang dimaksud dengan Islamic Hospitality adalah pelayanan yang bernuansa kepada nilai-nilai keislaman, keramahan, kesopanan, kebersihan, dan sebagainya. Untungnya sejak Juni 2021 yang lalu, Fakultas Ilmu Sosial itu kan salah satu fakultas yang diberi amanah untuk menggunakan gedung baru di kampus 4 Tuntungan, yang merupakan salah satu kampus yang berstandar internasional dengan fasilitas yang saya kira cukup memadai, baik dari segi teknologi informasi maupun dari segi penyediaan sarpras. Sangat modern ya Pak. Sangat modern gitu. Nah, selama ini pelayanan yang dilakukan itu sudah mengarah kepada pelayanan digital. Itu juga sebagai tuntutan daripada pandemi COVID ya. Mau tidak mau kita harus bertransformasi kepada pelayanan digital yang ramah dan cepat. Kemudian kan ini juga dibantu oleh aplikasi pelayanan yang disiapkan oleh universitas. Misalnya ada Siselma, sehingga mahasiswa kalau mau melakukan proses administrasi itu tinggal klik aplikasi Siselma, sehingga langsung kita layani dari pusat administrasi kita di Tuntungan. Iya, dan stakeholders, mahasiswa, dosen, masyarakat bisa dimudahkan dengan pelayanan Islamic Hospitality ini ya, Pak Dekan ya, dan Smart Campus berbasis digital. Ya, Pak Dekan ya. Ya, luar biasa sekali. Iya, Pak Dekan, mahasiswa dan alumni juga merupakan kekuatan bagi perguruan tinggi. Untuk FIS sendiri, apa pengembangan dan kekuatan yang sudah Pak Dekan terapkan untuk kemahasiswaan dan alumni ini? Ya, baik. Menurut hemat kami beberapa tahun belakangan ini karakter kepemimpinan mahasiswa kita melemah ya. Jadi itu bisa kita lihat dari indikasi proses pergantian kepengurusan di tingkat HMD, kemudian senat mahasiswa dan dewan mahasiswa di tingkat fakultas dan universitas. Itu sering terjadi kendala gitu, bahkan sering terjadi keributan gitu. Nah, sejak saya diberi amanah memimpin Fakultas Ilmu Sosial, yang pertama yang saya benahi adalah bagaimana proses regenerasi kepemimpinan di tingkat organisasi kemahasiswaan kita berjalan dengan sehat dan dinamis, sehingga tidak menimbulkan riak-riak yang membawa dampak negatif bagi karakter kemahasiswaan kita. Selanjutnya adalah bahwa tentu untuk melahirkan karakter kepemimpinan mahasiswa kita itu butuh pengayaan. Antara lain pada tahun ini juga kita melakukan pelatihan kepemimpinan bagi mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial yang melibatkan ormawa, baik itu HMJ, SMA, dan Demak. Dan yang ketiga adalah bahwa
kita perlu mendorong peningkatan prestasi mahasiswa kita dalam pengembangan minat dan bakat. Iya. Pada tahun ini kita juga menyelenggarakan pekan kreativitas mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dalam berbagai banyak hal, baik itu seni, budaya maupun hal-hal lain yang mengembangkan daya kreativitas mahasiswa kita. Dan ini menurut saya sangat bermanfaat. Pertama, ternyata di akhir tahun ini kita berhasil meraih sejumlah prestasi mahasiswa kita yang kita bina pada PKI tersebut. Antara lain misalnya ada juara lomba esai Humanity Day yang diselenggarakan oleh NIOT Yogyakarta pada tahun 2021 atas nama Dina Ika Cynthia dengan meraih juara 1. Kemudian ada juga ini juara lomba videografi Pekan Raya Literasi Live Fest di Universitas Brawijaya pada tahun 2021 juga atas nama Ade Rezeki Santoso, Prodi Ilmu Perpustakaan. Kemudian ada juara 3 lomba menulis artikel opini yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammad Saleh Aceh tahun 2021. Lalu kemudian ada juga juara 3 cabang tilawah STQ LPP RRI yang dilaksanakan di Gunung Sidoli pada tahun 2001 atas nama Jannatul Hafni Urinci. Kemudian juara 3 pencak silat Piala Wali Kota Medan tahun 2021 atas nama Hambali Prodi SPI. Lalu yang terakhir ini juara 1 nasional bidang riset dan inovasi event KBKM Kemah Budaya Kaum Muda di UI Jakarta pada tahun 2021 yang atas nama Al-Jubri Prodi SPI. Kemah Budaya KM ini inovasinya adalah menciptakan aminjon kemudian sebagai bahan untuk parfum. Oh gitu. Luar biasa. Luar biasa Pak Dekan. Saya aja yang membaca list ini banyak sekali prestasi capaian yang dihasilkan oleh mahasiswa kita khususnya Fakultas Ilmu Sosial ini, membanggakan sekali. Yeah. Nah, saya ingin bertanya kembali Pak Dekan, untuk kontribusi alumni, kita sudah ada nggak nih wadah alumni misalnya untuk bagaimana informasi-informasi tentang pekerjaan dan lain-lain. Yeah. Bagaimana Pak Dekan? Perlu kami sampaikan bahwa pada saat ini walaupun masih 3 angkatan kita melakukan wisuda, ternyata ini Fakultas Ilmu Sosial Sumatera Utara, baik itu ada dari ilmu perusahaan, ilmu komunikasi dan sejarah peradaban Islam itu sudah bekerja di beberapa instansi pemerintah dan swasta. Yang untuk instansi pemerintah itu ada di Pusat Daerah Sumatera Utara, ada di perpustakaan daerah, kemudian ada di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ada juga di perpustakaan UNIMED, dan juga ada di Museum Quran Sumatera Utara. Sedangkan yang prodi komunikasi itu ada yang sudah bekerja di beberapa perusahaan swasta nasional yang berkedudukan di Medan dan sekitar Belawan. Iya. Pak Dekan, luar biasa sekali ya, walaupun FIS ini termasuk fakultas yang baru ya, berdiri di tahun 2014 seperti Pak Dekan sampaikan tadi, tetapi alumninya sudah mempunyai kiprah di mana-mana, sudah menempati pasar-pasar di Sumatera Utara bahkan di nasional ya Pak Dekan. Pak Dekan terakhir nih, saya ingin bertanya nih untuk pengembangan FIS ke depannya, strategi apa yang Pak Dekan persiapkan nih? Seperti apa yang dicanangkan? Iya, Fakultas Ilmu Sosial ini sebetulnya fakultas yang cukup strategis ya untuk Sumatera Utara. Kita punya motto FIS terdepan gitu ya. FIS terdepan. Untuk saat ini terdepan itu misalnya jurnal di 4 prodi semua sudah terakreditasi SIMTA. Oh iya. Ya kan dari
termasuk memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi UIN Sumatera Utara. Di jurnal Prodi SP itu ada Sinta 3, kemudian di jurnal ilmu pustakaan itu Sinta 4, lalu kemudian jurnal Prodi Sosiologi Agama dan Ilmu itu Sinta 6. Jadi itu salah satu keunggulan kita dengan motto PIS terdepan gitu. Yang kedua bahwa untuk pengembangan strategi untuk pengembangan Polda Sosial ke depan itu, pertama kita mendorong mahasiswa dan dosen kita untuk melakukan peningkatan budaya akademik, yaitu melakukan supaya lebih intens melakukan menulis di jurnal-jurnal nasional maupun berreputasi internasional. Kemudian kita mendorong para dosen kita untuk meningkatkan capacity building, baik itu peningkatan jenjang pendidikan ke doktor maupun dalam bentuk soft skill yang lain. Untuk tahun ini kita telah dosen kita yang sudah meraih doktor itu ada 4 orang, dan saat ini yang sedang mengikuti program doktor itu ada 7 orang. Insya Allah di tahun 2022 yang 6 orang itu akan selesai. Ya, luar biasa sekali ya Pak Dekan, bincang-bincang kita hari ini sangat menarik. Capaian-capaian dosennya, capaian-capaian mahasiswanya juga sangat luar biasa. Kemudian bagaimana juga FIS memberikan pelayanan sesuai dengan Islamic hospitality-nya. Luar biasa sekali, dan saya mengucapkan terima kasih nih Pak Dekan. Segmen ini berakhir, semoga ini memberi manfaat bagi kita semua dan tentunya dapat menjadikan FIS lebih baik lagi. Insya Allah. Sahabat UINSU TV, berakhir sudah bincang-bincang kita bersama Dekan Fakultas Ilmu Sosial Bapak Dr. Maraimbang Daulay. Terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya, dan pesan kami jangan lupa subscribe dan like channel YouTube ini. Dan akhirnya saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.